Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Materi kita hari ini adalah tentang mutasi. Sebagai tujuan pembelajarannya, diharapkan setiap peserta didik mampu menganalisis peristiwa mutasi dan menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ibu tayangkan. Kalian pasti mengenal tokoh ini. Ini adalah tokoh Hulk. Dalam cerita tersebut, Hulk ini adalah seorang dokter yang secara tidak sengaja terpapar radiasi sinar gamma sehingga ia mengalami mutasi. Dan efek dari mutasi itu adalah setiap kali marah, tubuhnya akan berubah menjadi monster raksasa. Itu contoh peristiwa mutasi di film. Sekarang bagaimana dengan mutasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, produk yang paling sering dijumpai hasil mutasi adalah buah tanpa biji. Sekarang ini masyarakat lebih menyukai buah-buahan berukuran besar, rasa manis, dan tanpa biji. Ternyata ini adalah produk mutasi. Nah, sebenarnya buah-buahan ini berasal dari varietas biasa, tapi setelah mengalami perubahan genetik, maka akan menghasilkan buah yang ukurannya lebih besar, rasanya manis, dan tanpa biji. Jadi ingat, ada perubahan genetik. Jadi sebenarnya apa peristiwa mutasi itu? Kalau kalian sudah membaca buku pegangan kalian, di sana dikatakan bahwa mutasi adalah perubahan materi genetik atau perubahan DNA yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Kemudian mutasi akan menghasilkan organisme yang disebut sebagai mutan. Mungkin kalian masih ingat materi kita pada semester lalu, di mana kita membahas tentang persilangan. Contohnya persilangan satu sifat beda atau monohibrid. Salah satu contohnya itu adalah bunga merah disilangkan dengan bunga putih akan menghasilkan bunga warna pink. Kalau kalian lihat ini ada perubahan sifat. Karena merah disilangkan dengan putih, anaknya pink, sepertinya berubah. Padahal yang berubah hanya fenotipnya saja, sedangkan genotipnya tetap. Coba kalian lihat di sini. M besar merah disilangkan dengan M kecil putih akan menghasilkan M besar M kecil. Ternyata M besar M kecil itu merah muda. Tapi ketika dilakukan persilangan balik antara M besar M kecil dan M besar M kecil, ternyata warna merah M besar muncul kembali. Begitu juga putih itu akan muncul kembali. Kalau yang seperti ini di mana sifat asal akan muncul kembali itu bukan mutasi, hanya rekombinasi. Sedangkan yang disebut sebagai mutasi itu gennya berubah. Kalau gennya berubah, otomatis sifatnya juga akan berubah. Itulah definisi dari mutasi. Jadi ingat ya, mutasi adalah perubahan materi genetik. Kalau materi genetiknya berubah, otomatis sifatnya juga akan berubah. Kemudian macam-macam mutasi. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua. Ada mutasi gamet dan ada mutasi somatik. Mutasi gametik ini terjadi pada sel kelamin. Kalau gen pada sel kelamin berubah, maka sifat ini akan diwariskan kepada keturunannya atau yang mengalami mutan adalah keturunannya. Beda dengan mutasi somatik. Kalau mutasi somatik ini terjadi pada sel tubuh dan ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Kemudian berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi tiga. Ada mutasi kimia yang berasal dari bahan-bahan kimia,
Ada mutasi fisika berasal dari bahan fisik atau bahan fisika. Kemudian ada mutasi biologi berasal dari makhluk hidup. Kemudian mutasi juga mutagen atau penyebab mutasi, ada yang berasal dari alam atau mutasi alami, misalnya sinar kosmis, radioaktif, kemudian suhu, kemudian ada virus yang sekarang sedang melanda dunia kita ya, virus corona. Itu merupakan mutasi mutagen alami. Kemudian mutasi buatan atau mutagen buatan itu biasanya berupa bahan-bahan kimia seperti gas etil, metil, sulfat, dan lain sebagainya. Ini macam-macam mutasi. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua. Ada mutasi kecil atau mutasi gen, ada mutasi besar atau mutasi kromosom. Dan kita akan bahas satu per satu, dimulai dari mutasi gen. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik. Mutasi gen dapat terjadi karena adanya perubahan jumlah basa nitrogen atau perubahan jenis basa nitrogen. Mungkin kalian masih ingat ya, di materi genetika kita di semester lalu, kalau DNA itu hanya terdiri atas gula pentosa, senyawa fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya pun ada dua macam, ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin dan pirimidin itu sendiri ada 4 macam, ada sitosin atau C, ada guanin G, ada timin T, ada A adenin. Jadi kita mulai dari pertama. Ini penyebab mutasi titik yang pertama adalah perubahan jumlah basa nitrogen. Jumlah basa nitrogen bisa berubah kalau adanya delesi atau pengurangan. Jadi ada pengurangan satu atau lebih basa nitrogen. Contohnya ini, contohnya delesi. Awalnya dia memiliki susunan genetik CGTAAG. Ternyata A-nya mengalami delesi atau hilang. Kalau hilang, maka ini akan bergeser. Awalnya dia punya 6 basa nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena ada yang hilang, maka akan berubah. Kalau seperti ini ketika dia membaca, ketika akan terjadi sintesis protein, akan terjadi pembacaan urutan kodon atau urutan basa nitrogen, otomatis akan berubah. Begitu juga yang ini, yang insersi, penyisipan. Karena sesuatu dan lain hal, adanya penambahan basa nitrogen sehingga akan bertambah. Ini perubahan basa nitrogen. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini contoh. Contoh ini adalah contoh ketika dia mengalami pengurangan. Kalian lihat di sini contohnya, awalnya dia memiliki urutan kodon CAT, 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 CAT. Tapi tiba-tiba dia kehilangan ini CAT, CAT, CAT. Dia kehilangan 2. A dan T-nya hilang. Sehingga awalnya dia CAT, karena AT-nya hilang, maka dia jadi CCT. Awalnya akan membentuk asam amino histidin, karena adanya kehilangan 2 basa nitrogen, maka histidin tidak terbentuk. Yang terbentuk adalah prolin. Ini adalah salah satu contoh mutasi. Kemudian penyebab mutasi titik yang kedua, perubahan basa nitrogen. Kalian masih ingat di materi kita sebelumnya. Ada 2 basa nitrogen, ada purin, ada pirimidin. Purinnya A, G, pirimidinnya C, T. Nah, kalau basa purin digantikan dengan purin itu disebut dengan transisi.
Atau pirimidin diganti pirimidin itu transisi. Lihat panah merah. Yang merah ini berarti transisi. Tapi kalau purin digantikan pirimidin atau sebaliknya, pirimidin digantikan purin itu namanya transversi. Ini contohnya. Ini karena adanya perubahan. Awalnya dia memiliki urutan basa nitrogen UGA, AGU, UUG, GCUAA. Kalian lihat di sini. C diganti U. C diganti U. Awalnya dia kalau tiga basa UGA, AGU, UUG, GCU. Awalnya GCU. Tapi karena U berubah menjadi karena C berubah menjadi U, maka berubah AUG, AAG, UUU jadi GGU. Awalnya GCC diubah menjadi GGU. Tapi di sini adalah mutasi tanpa arti karena GGC glisin, GGU juga glisin. Ini disebut dengan mutasi tak bermakna. Jadi walaupun urutan basa nitrogennya berubah, tapi asam amino yang dikodekan tidak berubah. Itu contoh dari mutasi titik atau mutasi kecil atau mutasi gen. Sekarang yang kedua adalah mutasi kromosom atau disebut dengan aberasi kromosom. Mutasi kromosom ini biasanya diakibatkan oleh kesalahan pada saat meiosis atau pada saat pembelahan sel, tepatnya terjadi pada saat pautan, pindah silang atau gagal berpisah. Mutasi kromosom itu bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena perubahan struktur kromosom karena adanya peristiwa delesi atau pengurangan, duplikasi atau penggadaan, inversi, translokasi atau katenasi. Yang kedua perubahan jumlah kromosom baik dalam satu set maupun dalam genom. Ini kita akan bahas satu persatu. Nah ini perubahan struktur kromosom. Yang pertama adalah delesi. Artinya delesi itu adanya patahan sehingga menyebabkan bagian kromosom itu hilang. Contohnya ini, awalnya kromosom memiliki lokus yang memiliki gen A, B, C, D, E, F, G, H. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, lengan D ini hilang sehingga susunan gen jadi berubah menjadi A, B, C, E. Jadi awalnya A, B, C, D, E. Karena D-nya hilang, maka sekarang menjadi A, B, C, E. Ini delesi. Atau ada juga duplikasi, penggandaan. Bisa saja saat terjadi pembelahan sel, ketika terjadi ketika terjadi pindah silang, tiba-tiba ada kromosom yang patah, kemudian lepas, dan patahannya itu akan menempel pada kromosom homolognya. Itu duplikasi. Jadi kalau duplikasi itu dia menempel pada kromosom homolognya. Jadi contohnya ini adalah kromosom A, B, C, D, E. BC ternyata patah. Ketika patah dia lepas dan nempel di kromosom homolognya. Ketika menempel pada kromosom homolognya, kalian lihat ini jadi berganda. A, B, C, B, C. Jadi ganda, itu duplikasi. Kemudian inversi. Inversi ini terjadi ketika lengan kromosom itu mengalami melingkar. Ini contohnya seperti ini. Dia memiliki bentuk melingkar seperti ini. Contohnya A, B, C, D, E, F, G. Ketika dia membentuk lingkaran ini, tiba-tiba di sini putus. Ketika putus maka B akan nempel di E, F akan nempel di C, sehingga susunannya berubah. Bukan A, B, C, D, E lagi, tapi A, B, E, D, C. Ini contoh mutasi karena inversi atau mengalami berbentuk lingkaran. Kemudian yang berikutnya ada katenasi. Sebelum katenasi ada translokasi.
Nah, ini translokasi. Translokasi itu sama dengan duplikasi. Cuman bedanya kalau duplikasi kromosomnya patah menempel pada kromosom homolog. Tapi kalau translokasi kromosomnya patah, dia menempel pada kromosom lain yang tidak homolog. Seperti ini, kromosom MNO dia nempel di kromosom AB. Ini tidak homolog. Ini jadi kalau translokasi itu sama dengan duplikasi, bedanya hanya penerimanya. Duplikasi homolog, translokasi non homolog. Kemudian yang keempat itu adalah katenasi. Katenasi itu terjadi ketika ada dua kromosom non homolog letaknya saling berdekatan. Kemudian diawali dulu dengan translokasi. Kalian lihat di sini translokasi. Translokasi berarti gennya berpindah pada kromosom non homolog. Di sini gen K bertukar dengan gen C. Gen K bertukar dengan gen C. Kemudian karena letaknya saling berdekatan, gen yang di ujung akan saling menarik. Sehingga dia akan membentuk seperti lingkaran seperti ini. Ini adalah katenasi. Kemudian yang kedua, perubahan jumlah kromosom. Kalau yang pertama tadi mutasi disebabkan karena kerusakan kromosom. Kalau ini jumlah kromosomnya berubah. Perubahan jumlah kromosom itu ada dua macam. Ada perubahan set. Yang namanya perubahan set itu satu setnya berubah. Contohnya begini. Kalau di awal kita sudah belajar kalau kromosom pada makhluk hidup itu selalu berpasangan. Normalnya adalah diploid. Ini normal diploid. Normalnya diploid. Itu normal. Ketika mengalami euploidi atau perubahan set, itu tidak sepasang lagi, tapi bisa saja jadi triploid, jadi 3. Bukan lagi 2, tapi 3, triploid. Atau tetraploid, tetraploid. Atau monoploid. Ini adalah perubahan set. Jadi normalnya itu sepasang. Sepasang itu 2. Tapi karena sesuatu dan lain hal setnya jadi berubah. Itu perubahan set. Kemudian yang berikutnya ada penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada genom. Contohnya begini. Secara normal dia itu memiliki jumlah kromosom itu diploid atau 2N. Tapi kadang-kadang ada pasangan yang kelebihan. Ini contohnya begini, ada nulisomi, ada monosomi, ada tetrasomi, ada trisomi. Mungkin kalian bingung. Jadi begini, contohnya begini. Ini, contohnya begini. Manusia normal itu memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Mulai kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23. Ini adalah kromosom orang normal. Tapi kadang-kadang terjadi sesuatu dan lain hal, ada penggandaan pada kromosom-kromosom tertentu. Ini contoh yang pertama adalah sindrom Down. Sindrom Down itu adalah manusia yang memiliki kelebihan satu kromosom tapi kromosom tubuh. Dia bukan 46 tapi 47. Di mana secara rumus kromosomnya dia punya 45 autosom. Orang normal punya 44 autosom, tapi dia punya 45 autosom plus XX untuk perempuan atau 45 autosom plus XY untuk laki-laki. Dan kelebihan kromosomnya ada di kromosom nomor 21. Ini disebut sebagai trisomi. Contoh lain, ini. Contoh lain adalah sindrom Turner. Sindrom Turner itu adalah kekurangan kromosom X. Jadi secara fenotip dia ini adalah perempuan, tapi dia hanya memiliki 45 kromosom. Terdiri dari 22 pasang autosom, jadi autosomnya lengkap. Yang kekurangan itu di kromosom kelamin, dia kekurangan satu kromosom X.
ciri-cirinya bisa kalian lihat di cetak ya. Secara ciri-ciri dia secara fisik dia emang seperti perempuan, tapi dia pendek, kemudian dia punya lipatan di belakang leher, dan biasanya dia infertil atau tidak subur, artinya mandul. Kemudian contoh yang lainnya sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter itu dia mau kelebihan satu kromosom X. Jadi dia secara rumus kromosomnya dia 22 pasang autosom plus XXY. Dia kelebihan kromosom X. Ini secara fisik, ini ciri-cirinya ada dicetak, silakan kalian baca. Kemudian ini sindrom Jacob, dia kelebihan kromosom Y, jadi dia 22 pasang autosom plus XXY. Nah, inilah materi materi mutasi kita pada kali ini. Untuk materi lengkapnya silakan kalian baca cetak kalian. Dan jangan lupa besok kita ada Zoom, kita akan mengulangi lagi materi tentang mutasi. Selamat menonton dan Ibu ucapkan terima kasih.